Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Untuk subuh ini kita bahas kasus Subang. Sehubungan dengan kemarin Bapak Kades Indra Zainal diperiksa di Polda Jabar. Apa yang kira-kira dipertanyakan oleh pihak kepolisian kepada Bapak Indra Zainal selaku Kades di sana? Di beberapa kolom komentar saya mengatakan, Bang Freddy kenapa tidak ke Polda Jabar? Bang Freddy kenapa tidak membahas masalah Pak Kades? Sebenarnya saya pengen ke Polda Jabar kemarin, ya. Cuman karena ada sesuatu hal yang saya tidak bisa berangkat ke sana. Tetapi memang sih sebenarnya juga, ya. Beda waktu zaman dulu awal-awal, ya, karena kita memang memburu berita dulu sewaktu belum ada tersangka, karena masih abu-abu kan. Kalau sekarang ini sudah jelas, tersangkanya sudah ada, terpidananya sudah diputuskan, ya. Tinggal kita menunggu saja sekarang ini gitu ya. Menunggu masalah obstruction of justice, kemudian yayasan, kemudian Bapak Ibda Taryono, dan status MA. 4 poin saja itu. Sekarang kalau misalkan Pak Kades dipanggil oleh pihak Polda Jabar, memang ini kan hal yang memang jarang kan. Pak Kades jarang dipanggil. Apakah ini panggilan yang pertama untuk Polda Jabar? Nggak tahu juga nih kan. Ya, kenapa saya tidak berangkat ke Polda Jabar tadi itu. Kedua juga, kalaupun misalkan saya harus ke Polda Jabar, paling pada saat ditanya Pak Kadesnya misalkan, rata-rata kan kalau para saksi ditanya itu tidak akan gamblang dia mengutarakan dia. Yang sering terjadi kan begitu, tidak akan ngeburudulkan, nggak akan seperti itu kan. Biasanya kan begitu. Lagi pula, ya sekarang kalau kita mau bicara Pak Kades ya, kalau kita mau bicara Pak Kades, kira-kira ya, kita kan sekarang kita berpikir gini. Kira-kira apa sih yang bakal dipertanyakan oleh pihak kepolisian mengenai Pak Kades gitu kan? Nah, karena kita belum dapat informasi ya dari Pak Kades yang belum dapat informasi, coba kita menerawang aja lah ya, kira-kira apa sih yang dipertanyakan sehubungan dengan kasus Subang? Ya kalau lihat Pak Kades adalah kepala desa, ya kepala desa. Dan TKP ada di wilayahnya, jadi itu wilayahnya Pak Kades. Artinya secara tidak langsung Pak Kades pasti punya rasa bertanggung jawab terhadap warganya. Artinya bertanggung jawab dalam artian harus mengetahui lah, ya duduk permasalahan dan segala macam kan harus, karena dia pimpinan di sana, ya di samping RT, RW, lurah, dan lurah lah yang langsung terjun ke lapangannya, di mana lihat warga-warganya. Nah, Pak Kades di sanalah perannya. Kemudian kalau kita lihat di media peran-peran Pak Kades, ya, apakah pada hari pertama kejadian setelah tanggal 18 pagi, apakah Pak Kades ke sana? Kita lihat di media ya, ada di channelnya Kang Heri Susanto, terlihat penampakan Pak Kades, ya. Malah sempat diwawancarai ya, Pak Kades memakai pakaian dinasnya warna putih, kalau nggak salah pakai masker warna oranye, merah putih, dan diwawancarai di sana. Berarti Pak Kades ada di sana. Kira-kira jam berapa sih Pak Kades datang ke sana? Nah ya, datang ke sana dan informasinya dari siapa? Kemudian kalau di tanggal 18, kemudian di tanggal 19, apakah di tanggal 19 ada kegiatan Pak Kades seputar masalah di TKP? Kalau tidak salah ada, yaitu di sore hari. Kalau tidak salah ya, karena ditelepon. Kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah. Kalau tidak salah di tanggal 19, pada saat Pak Yosep, Pak Mulyana, Bang Gede, Pak Aep, Yoris, Arif datang ke TKP di sore hari. Kalau tidak salah Pak Kades juga ke sana, kalau tidak salah ya. Kalau nggak salah, sekali lagi mohon maaf. Nah, saya nggak tahu kesananya. Ya kalau kesananya ada juga pada saat ada Kinain, ya Pak Kades ada juga di sana ngobrol sama Bapak Rohman ya. Kemudian pada saat pokoknya ada, Pak Kades selalu ada di awal-awal itu kan.
Wajar kalau Pak Kades mengatakan begini, saya banyak tahu. Nah, Pak Kades suka mengatakan itu, saya banyak tahu. Bukan banyak tahu, kalau kata Pak Kades, bukan banyak tahu siapa pembunuhnya. Tapi banyak tahu itu bahwa karena memang dalam proses-proses penyelidikan pihak kepolisian, ya mungkin banyak hal yang dikorek atau diminta keterangan dari Pak Kades. Sehubungan kan Pak Kades ya di samping sebagai sebagai kepala Kades juga sebagai keluarga kan dengan almarhumah Ibu Tuti kan sempat dulu sempat diasuh seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi kira-kira yang berhubungan dengan Pak Kades? Apakah kalau kita lihat sekarang ini ya, bahwa Pak Kades banyak tahu, kalau misalnya disebutkan banyak tahu, apakah dalam proses dari tanggal 18 selanjutnya, apakah Pak Kades mengetahui? Kalau Pak Kades mengatakan banyak tahu, apakah ada yang tahu? Karena proses kasus Subang ini yang menjadikan alot lama di prosesnya 2 tahun lebih, itu pun karena ada pengakuan saudara Ramdhanu. Kenapa? Karena 2 alat buktinya yang belum kuat. Karena kalau sudah ada 2 alat bukti kuat tidak akan menunggu 2 tahun, itu logika. Ya, 1 bulan aja selesai. Karena ini berkaitan dengan 2 alat bukti yang belum kuat, maka pada saat ada pengakuan saudara Ramdhanu, maka itu dijadikan sebagai 2 alat bukti. Salah satunya adalah keterangan saksi, informasi dari saudara Ramdhanu, pengakuan, dan membeberkan semuanya 2,5 tahun. Berarti 2 alat bukti baru muncul di sana. Nah, apa yang membuat alot adalah adanya proses perintangan pada saat perintangan proses penyelidikan. Obstruction of justice. Apakah Pak Kades paham? Apakah Pak Kades mengetahui tentang obstruction of justice, tentang siapa-siapa saja yang terlibat oknum dalam proses perintangan? Pak Kades pernah mengatakan bahwa tidak ada oknum polisi, tidak ada oknum OOJ, sempat mengatakan demikian. Ya, tidak ada oknum. Nah, kira-kira ya, apakah Pak Kades dipertanyakan oleh pihak kepolisian untuk khusus tanggal 19? Kira-kira siapa aja yang ada di sana? Kemudian apa yang dikerjakan di sana? Kemudian siapa saja yang masuk ke rumah TKP? Kemudian masalah-masalah mobil Yaris, siapa yang membawa mobil Yaris, dibawa kemana mobil Yarisnya, dan barang-barang apa saja yang dimasukkan ke dalam mobil Yaris. Apakah itu dipertanyakan kepada Pak Kades? Kemudian masalah obstruction of justice dan masalah Ibda Taryono ya. Kemudian juga apakah dipertanyakan kepada Pak Kades masalah 4 CCTV yang krusial ya. Apakah Pak Kades mengetahui tentang 4 CCTV yang krusial? Apakah pun itu dipertanyakan kepada Pak Kades? Ya, tentu yang krusial adalah tentunya CCTV Ibu Harun. Ya. 1 CCTV Angger, 2 CCTV jok motor, 3 CCTV ayam jago, 4 ya. Apakah ada CCTV lainnya? Apakah Pak Kades mengetahui masalah CCTV itu? Ataukah ada CCTV yang lain? Bagaimana kabarnya CCTV di Polsek? Bagaimana kabarnya CCTV di SMA 1? Ya. CCTV di Polsek itu kan ada CCTV. Ya. Ada CCTV di Polsek. Tentu di Polsek itu pasti ada yang mengarah ke pintu gerbang. Kalau kita lihat posisi rumah Ramdhanu itu persis di depan Polsek. Apakah ada pergerakan Ramdhanu terlihat oleh CCTV Polsek? Ya mungkin bisa saja kalau lihat CCTV kan
kalau CCTV itu mengarah ke gerbang, biasanya ujungnya bisa kena juga biasanya ya. Biasanya. Ya sehubungan kan rumah Ramdhanu gangnya kan percis di depan gerbang polsek. Percis itu ya. Gitu. Apakah terlihat pergerakan Ramdhanu di sana? Jam berapa keluar, jam berapa masuk, terutama di jam krusial di tanggal 17 dan tanggal 18. Kemudian masalah SMA. Apakah SMA benar-benar itu mati, tersambar geledek? Apakah ini juga dipertanyakan? Apakah mungkin ini dipertanyakan kepada Pak Kades? Ya, itu hanya sebuah pertanyaan ya. Nah, tentunya bahwa secara tidak langsung dan secara logika kalau misalkan Pak Kades dipanggil, ya, tentu kan ada suatu hal yang dicocok-cocokkan. Apakah ada persesuaian, dibandingkan, dikonfrontasikan. Tentu sebuah keterangan dari Pak Kades akan dikonfrontasikan dengan keterangan saksi yang lain. Kalau misalkan Pak Kades misalkan datang tanggal 19 atau tanggal 18, tentu hal-hal yang demikian akan dikonfrontasikan dengan orang-orang yang ada di sana. Kemudian perjalanan dari situ setelah tanggal 18, 19 dan selanjutnya, apakah akan dikonfrontasikan juga dengan orang-orang yang kira-kira berhubungan dengan orang lain. Misalkan sekarang begini, Ibda Taryono sudah dijadikan tersangka. Tentu dari Ibda Taryono dikorek-korek semua, dicari informasi, ya. Kemudian karena berhubungan dengan obstruction of justice, karena obstruction of justice tidak mungkin dilakukan sendirian. Apakah berkembang ke sana obstruction of justice? Apakah berkembang ke yang lainnya? Ya, kita yakini bahwa obstruction of justice tidak akan dilakukan oleh satu orang. Ya, pasti lebih. Karena obstruction of justice adalah sebuah diskusi yang alot. Pastilah ya, melakukan suatu obstruction, mencoba merintangi proses penyelidikan kan itu tidak gampang. Harus ada persiapan dulu, diskusi dulu, ngobrol dulu. Ini harus begini, ini harus begini. Bagaimana kalau begini, siapa aja yang akan diajak? Bagaimana ini nantinya ke depannya? Wah, itu pasti dibicarakan. Ya kan? Jadi tidak mungkin itu dilakukan sendiri. Nah, apakah dengan Ibda Taryono setelah tertangkap ini, setelah dijadikan tersangka, apakah dia menyebutkan siapa yang lain-lainnya? Siapa yang lain-lainnya? Apakah Bapak Ibda Taryono menyebutkan ini? Kemudian apa hubungannya dengan Pak Kades dipanggil hari ini? Apakah berkaitan dengan obstruction of justice? Artinya apakah Pak Kades mengetahui masalah OOJ? Apakah Pak Kades mengetahui siapa yang peran-peran di sana? Karena Pak Kades walaupun dia mengatakan saya banyak tahu, walaupun tidak tahu pembunuhnya, banyak tahu, inilah yang dikorek barangkali. Karena Pak Kades mengatakan saya banyak tahu tentang kasus Subang. Ya itulah supaya dikorek oleh Polda Jabar. Dan memang itulah yang kita tunggu sebenarnya. Tentunya masalah BAP kan itu kan ranahnya pihak kepolisian dan tidak bisa dibongkar ya. Tidak mungkin dibongkar ke publik, tapi kan kita hanya bisa mengira-ngira ya, karena Pak Kades kan geraknya di sini, jobnya desa di sini, kemudian kenal dengan orang-orang ini kan begitu ya. Kalau kita berpikir menerka-nerka seperti itu, menebak-nebak kan gitu ya. Nah, apakah Pak Kades mengetahui tentang obstruction of justice? Siapa-siapa yang berperan di sana? Ya, sekali lagi saya tidak tahu apakah Pak Kades akan membuka di BAP di Polda Jabar ataukah bagaimana. Ya tentunya ini hanya Pak Kades dan pihak kepolisian yang tahu. Kita pun tidak akan tahu, walaupun kita datang ke Polda Jabar, kita mengorek-korek juga pasti tidak akan disampaikan masalah itu kan rahasia, kan berhubungan dengan BAP kan itu rahasia aja, tidak mungkin itu disampaikan ke media seperti itu ya. Kita hanya bisa menebak-nebak saja. Kira-kira apakah berhubungan dengan tanggal 18, berhubungan tanggal 19, berhubungan dengan OOJ? Ya, kita hanya bisa menebak-nebak saja. Ya, karena kenapa? Karena ya sekali lagi karena Pak Kades kan orang Jalan Cagak, dia sebagai
kepala pemerintahan daerah, ya wajar kalau misalkan setidaknya dia memang banyak tahu. Apalagi kalau kita lihat podcast awal di videonya, ya kan, kita tahu semua lah ya itu. Ya demikian materi subuh ini, ya apa gerangan, apakah ada konfrontasi, apakah ada persesuaian Pak Kades dengan yang lainnya, ataukah ada yang menginformasikan tentang Pak Kades dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.